Belum kau gue. Gagahnya ubahnya. Yuk. Hati-hati Om di jalan Om, makasih udah mampir. Ketemu lagi. Ya, makasih Om. Waalaikumsalam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Dan alhamdulillahirobbilalamin, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja teman-teman, seperti biasa di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang dimana mobil ini sedang diservis di bengkel kita. Ngomong-ngomong, untuk keluhan mobil ini tidak ada yang cukup serius ya, hanya saja terjadi kendala di bagian door lock dan power window-nya teman-teman. Menurut informasi yang saya gali dari pemilik mobil ini adalah mobil Opel Blazer produksi tahun 1998 yang dimana mobil ini sudah bertipe luxury touring ya, dan sudah menggunakan mesin DOHC, double overhead camshaft ya. Jadi untuk detail mobil ini seperti apa, kita akan langsung bahas satu persatu, dan kita akan mulai dari depan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman dan angoners mungkin yang baru masuk ke channel kita, jangan lupa juga ya untuk pencet-pencet tombol yang ada di bawah untuk like, share, komen, dan subscribe channel Padepokan DS Custom untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang akan kita upload ya. Tentunya masih di seputar mobil Blazer. Oke teman-teman dan angoners, daripada lama-lama kita langsung saja ke video detailing dari mobil Blazer 1998 yang bertipe luxury touring ini. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari depan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini mobilnya benar-benar gagah loh, bukan tinggi ya mobil ini. Oke, dari depan ini dia matanya atau lampunya, headlampnya sudah menggunakan headlamp yang bermata sipit ya, yang dimana ini mirip dengan lampu-lampu di Blazer yang bertipe Montera ya, yang bermesin SOHC. Nah, ini lampunya teman-teman, di bawahnya ada fog lamp, lalu di sini di pinggirnya juga ada lampu sen. Ini lampu original dari produksi tahun 1998 ya. Grillnya juga masih ori teman-teman, dan di situ ada tambahan lampu apa ini ya? Mungkin lampu senja variasi ya, biasanya yang kelap kerlip semacam itu. Lalu di bawahnya sudah menggunakan logo Chevrolet ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampak depan. Dan yang paling menarik di mobil ini sebenarnya untuk tampak depan ini adalah dia ditambahi dengan bumper dari besi ya. Jadi bumper yang bawaannya itu dicopot oleh pemiliknya, kemudian ini dipakaikan atau diaplikasikan dengan bumper besi yang dimana ukuran bumper besinya ini kurang lebih
3-4 mili ya kalau nggak salah. Jadi ini benar-benar tebal teman-teman. Kemudian untuk ke ranah kaki-kaki ya, kita coba lihat untuk bagian ban ini menggunakan ban Hankook Dynapro MT Multerrain ya. Jadi ini bannya peruntukan untuk di jalan bebatuan atau jalan-jalan yang kasar. Kemudian mobil ini juga sudah ditambahkan dengan body lift kurang lebih sekitar 7-10 cm ya. Dan di bagian sampingnya sudah dipasangi dengan over fender yang bertipe besar juga. Ini bahannya dari resin biasanya ya teman-teman. Di sini juga ada tambahan apa nih namanya ya, penahan ya atau anti ceret dari plat besi ternyata bahannya teman-teman. Jadi dia dipatenkan dengan over fendernya. Ke bagian bawahnya ini ada footstep bawaan originalnya teman-teman. Lalu untuk bagian atas kita coba lihat, ini ada stiker satu komando ya. Sejauh ini untuk bagian atas kurang lebih seperti ini ya. Wipernya juga sepertinya masih original. Dan untuk bagian kap mesin di sini ada beberapa variasi seperti air scoop dan windshield ya. Yang dimana ini bukan orinya, tapi ada juga beberapa marketplace yang jual spare part semacam itu ya. Oke, lanjut teman-teman untuk di bagian atas. Nah, ini yang paling menarik juga. Bagian atas sudah dilengkapi dengan lampu sorot atau lampu jauh ya yang bertipe grill bar tentunya. Itu panjangnya kurang lebih sekitar 50-70 cm ya. Keren ya mobil ini. Ini juga ada logo LT-nya di bagian pintu belakang di samping, dan logonya agak kecil berbeda dengan logo-logo luxury touring tahun 2000 dan tahun 97-an ya. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakang teman-teman. Bagian belakang kurang lebih seperti ini ya. Ini mobil benar-benar gagah dan tinggi banget ya. Jadi kita masuk pun harus agak jinjit teman-teman kalau misalnya teman-teman tinggi badannya di bawah 160-an ya. Oke, di bagian stop lamp ini original sepertinya ya. Ada juga original yang seperti ini teman-teman, tapi ada juga yang polosan ya. Jadi dalemannya itu biasanya dikasih semacam apa namanya, semacam skotlet ya. Dan untuk bagian wiper belakang ini masih berfungsi dengan baik. Tadi juga ini kita pasangkan stiker Padepokan DS Custom ya. Jadi tradisi di Padepokan DS Custom itu ketika ada mobil rusak yang masuk terus kita servis, kita kasih stiker dari bengkel Padepokan DS Custom. Untuk bagian bawah kurang lebih seperti ini. Bagian bawah kaki-kakinya juga sudah ditinggikan ya, dari bagian shock breaker belakangnya dua-duanya tentunya. Kemudian untuk di bagian bumper belakang juga ini sudah ditambahkan dengan derekan atau kaitan untuk anhang ya. Dan tipe-tipe anhang semacam ini banyak terjual di pasaran teman-teman. Biasanya yang sama dengan mobil Blazer itu atau PNP itu mobil semacam Terios dan Terrano ya, karena dudukannya kurang lebih masih hampir sama. Oke, di bagian samping kita lanjut teman-teman. Bagian samping kiri ini ada pemutaran dari tutup tangki ya atau tutup bensinnya. Ini juga sepertinya original teman-teman, tapi saya kurang tahu ya untuk tipe atau varian yang tahun 98 ini. Tapi secara look, secara eksterior ini masih sangat bagus ya, dan berbeda dari Blazer-Blazer yang lain. Untuk ini di bagian atas ini ada talang air, dia tipenya yang slim fit. Jadi ini agak kecil ya, cuman masuk satu jari, termasuk di bagian pintu depannya juga ya. Jadi keempat pintu dari mobil ini sudah pasti dilengkapi dengan talang air. Nah, ini juga yang paling menarik, di mobil ini ada spion originalnya teman-teman. Jadi spion original di Blazer tahun 98 ini berbeda dengan spion yang tahun 2000-an maupun tahun 97 ya. Dia agak lebar ya. Jadi telinganya atau spionnya itu agak lebar, kurang lebih ada 1,5 jengkal. Kalau kita sentimeterkan ada sekitar 25 cm ya. Oke, sejauh ini masih aman-aman aja ya teman-teman. Kita coba lihat interiornya deh. Tapi saya nggak bisa masuk ya, karena kalau kita buka ini alarmnya bunyi. Ini masih dalam tahap servis ya sama teman-teman kita. Kita review di luar aja teman-teman. Nah, untuk interior kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian sun visor masih lengkap. Lalu di atasnya juga ada cockpit, dan bagian dashboard juga masih pada bagus sepertinya. Setir juga masih original.
lampu-lampu atau panel-panelnya juga masih terpasang dengan baik. Kalau kita lihat kilometer ini di angka 200 berapa nih, 218 ribuan ya kilometer. Jadi ini mobil udah kebilang cukup sering digunakan untuk jauh-jauh ya kalau kita ngitung tahun. Oke, sejauh ini masih pada original teman-teman. Ini juga ada emblemnya ya, emblem dari aluminium. Biasanya di situ di kisi-kisi AC-nya itu menunjukkan tahun atau produksi keberapa gitu mobil Blazer ini dibuat oleh produksinya GM gitu ya, kurang lebih. Bagian belakang juga masih ada beberapa barang-barang dari pemiliknya, karena sepertinya mobil ini sering dipakai jauh-jauhan ya. Jadi untuk pengemasan barang pun dirapihkan sedemikian rupa oleh pemiliknya. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian jok juga, itu joknya sudah dibalut dengan cover dari kulit semi sintetis. Mobil ini secara keseluruhan benar-benar keren teman-teman ya. Tuh kita bisa lihat dari tampak depan ya, tampak depan samping ini tingginya sampai ke roof rack itu kurang lebih ada sekitar 2 meteran ya teman-teman. Jadi makanya di situ dipakein footstep juga, karena untuk naik mobil ini lumayan tinggi ya. Jadi kita harus nginjak footstepnya. Ya bayangin aja ban 33, kemudian body lip antara 7-10 cm, belum lagi di bagian kaki-kaki per daun depan belakang dan torsi dinaikin, menambah kegagahan dari mobil Blazer Luxury Touring tahun 1998 ini yang sudah menggunakan mesin DOHC. Oke teman-teman dan owners, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena hanya seperti itu saja informasi yang bisa saya dapat dari pemiliknya ya. Untuk video-video yang akan datang nanti akan saya coba editin satu persatu, karena masih banyak bahan yang harus kita edit dan akan kita upload untuk penonton yang selalu setia di channel Padepokan DS Custom tentunya. Oke, saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut Om. Hati-hati Om di jalan Om, makasih udah mampir. Ya makasih Om. Waalaikumsalam.